Ini adalah lanjutan dari cerita sebelumnya guys. Buat kalian yang belum nonton, linknya aku sertakan di deskripsi. Di sini terlihat para pasukan bersiap untuk menyergap para kelompok itu dengan berbagai alat canggihnya. Dan komandan dari pasukan itu dengan percaya dirinya mengatakan kalau kamu sudah dikepung dan tidak bisa kabur lagi. Namun sang ketua tidak kehabisan akal. Ia menyemprot semua jendela kereta itu agar menutupi. Sementara itu mereka menyiapkan aksinya dengan membagikan peralatan ke semua penumpang. Setelah kereta itu tiba, komandan itu dikagetkan dengan kepulan berasap dan disusul seorang bocah dengan perban di kepala. Namun yang lebih mengagetkan lagi, semua penumpang itu menggunakan perban yang sama hingga menyulitkan polisi untuk mengetahui yang mana penjahatnya. Setelah lolos dari kejaran petugas, mereka kembali ke markasnya dan pria itu pun membuka topengnya. Sementara anak buah lainnya berganti pakaian dan kembali menyelinap ke penjara. Dan ternyata mereka merupakan para napi wanita yang sedang menjalani masa tahanannya. Dan ketika mereka tiba di selnya, mereka merasa puas atas keberhasilannya. Keesokan harinya, tampak mereka melakukan upacara di mana sebuah penghargaan yang akan diberikan kepada kepala sipir yang sudah merubah penjara menjadi lebih baik. Dan ternyata kepala sipir itu adalah ketua dari komplotan tadi. Scene berpindah di mana kepala sipir itu akan dijodohkan dengan seorang gadis, namun tak disangka yang datang malah anaknya. Ia beralasan kalau ibunya sedang sibuk dan ia juga ingin melihat langsung yang akan menjadi ayah sambungnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian anak itu menelpon pria itu dan mengatakan butuh bantuan untuk datang ke sekolahnya. Dan ia pun datang untuk sebagai wali dari anak gadis itu. Namun tak disangka ibu dari anak itu juga datang ke sekolah, hingga membuat pria ini terkejut karena wanita itu adalah komandan pasukan yang hampir saja menangkapnya. Dengan salah tingkah, pria itu memberi hormat kepadanya, dan anak itu memberitahu ke ibunya kalau pria ini sudah cocok menjadi ayah sambungnya. Perkataan itu membuat mereka berdua canggung dan serba salah. Setelah pertemuan itu, hubungan mereka pun semakin lengket hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sementara itu, pria tadi akan kembali melancarkan aksinya yang telah dipersiapkan oleh tim mereka. Mereka mengincar menteri kesehatan ini yang telah membuat rakyatnya menderita dengan janji-janjinya. Namun pada kenyataannya, banyak rakyat yang meninggal karena tidak layaknya layanan kesehatan bagi mereka. Dan di saat pidato itu berlangsung, menteri itu pun ditembak oleh salah satu komplotan itu tepat di dadanya. Ditambah lagi bom yang diledakkan oleh komplotan itu untuk mengelabui para petugas. Dan ketika mereka membawa menteri itu bersama rombongan tim medis ke rumah sakit, ternyata ambulan itu kosong guys. Ternyata mereka sudah memindahkan menteri itu saat ledakan bom tadi dan menculiknya.